Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik-adik yang saya cintai, perkuliahan kita kali ini adalah akan membahas tentang sejarah ketatanegaraan Indonesia. Adapun kompetensi yang dihasilkan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, arti dari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, lahirnya pemerintahan Indonesia, dan sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Perkuliahan kita akan membahas tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Arti proklamasi kemerdekaan untuk Indonesia, yang pertama adalah lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan setelah berjuang berpuluh-puluh tahun bahkan beratus-ratus tahun, dan titik tolak daripada pelaksanaan amanat penderitaan rakyat. Serta yang keempat adalah sejarah pemerintahan Indonesia bermula semenjak bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang B adalah lahirnya pemerintahan Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945, pemerintah Jepang di Jakarta membentuk suatu badan yang diberi nama Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPPK. BPPK bersidang 2 kali dan menghasilkan beberapa perundingan pada badan itu. Tetapi pada tanggal 9 Agustus 1945, BPPK juga dibubarkan, dibentuk badan baru yaitu Dokuritsu Jumbi Inkai atau Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Adapun ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta adalah sebagai wakil ketuanya. Pada waktu itu PPKI dianggap sebagai suatu badan perwakilan seluruh rakyat Indonesia, bahkan sebagai pendiri negara Indonesia. Sidang persiapan yang dilakukan oleh PPKI, sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945, menetapkan beberapa hal. 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Dan keempat adalah pekerjaan presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah komite nasional yang semula bernama PPKI. Pada sidang yang kedua, PPKI menghasilkan beberapa hal, yakni pembentukan 12 departemen pemerintahan. Yang kedua, pembagian wilayah Indonesia dan 8 provinsi, dan tiap-tiap provinsi dibagi ke dalam keresidenan-keresidenan. Nah, adapun beberapa syarat dalam berdirinya sebuah negara. Pada konteks ini adalah konteks hukum tata negara. Ada sedikit perbedaan dari apa yang dipelajari oleh adik-adik dari pembelajaran ilmu negara. Adapun dalam pembelajaran hukum tata negara ini, syarat-syarat berdirinya negara adalah yang pertama, rakyat negara Indonesia, yaitu ada bangsa Indonesia. Yang kedua, wilayah negara Indonesia, yaitu tanah air Indonesia, yang terdiri dari 13.500 pulau besar dan kecil dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga, kedaulatan, yaitu sejak mengucapkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keempat, pemerintahan negara Indonesia telah ada semenjak terpilihnya presiden dan wakil presiden atas dasar Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pucuk pimpinan pemerintahan dalam sebuah negara. Yang kelima adalah tujuan negara ialah mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, dan yang keenam adalah bentuk negara Indonesia. Adapun menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ialah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang C, sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Pada konteks sejarah ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah periode 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada periode pertama ini terbentuknya negara Republik Indonesia. Konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945
yang ditetapkan dan disyahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang tadi telah kita pahami bersama ya pada slide sebelumnya. Adapun dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tugas dan wewenang MPR, yaitu yang pertama menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar haluan negara. Yang kedua, memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden. Dan yang ketiga adalah mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Adapun perubahan praktek ketatanegaraan adalah sebagai wujud sistem presidensil, maka kabinet bertanggung jawab kepada presiden, tetapi tidak lebih dan 1,5 bulan terjadi perubahan ketatanegaraan dengan keluarnya maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945. Keinginan membentuk pemerintahan yang demokratis dengan berbasis pada partisipasi masyarakat dilakukan melalui maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik sehingga berlakulah sistem parlementer dengan multipartai. Pada periode 2, yaitu 27 Desember 1949 sampai pada 17 Agustus 1950, menghasilkan beberapa hal, yaitu adanya konferensi meja bundar, yaitu menghasilkan 3 buah persetujuan. Yang pertama, mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, penyerahan kedaulatan Negara Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, didirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda. Dalam periode ini juga dihasilkan beberapa hal, yaitu sistem pemerintahan menurut konstitusi RIS, di mana mekanisme pemilihan presiden dilakukan oleh orang-orang yang dikuasakan oleh pemerintah bagian. Selain presiden dan DPR, dalam konstitusi RIS terdapat senat yang merupakan wakil negara bagian atau daerah bagian yang jumlahnya 2 orang untuk masing-masing negara atau daerah bagian. Pada periode yang ketiga, yaitu periode 17 Agustus 1950 sampai pada 5 Juli 1959. Dalam periode ini ada beberapa hal yang sangat penting, yaitu membentuk negara menurut Undang-Undang Dasar 1950, di mana bentuk negara menurut UUDS 1950 adalah negara kesatuan, yaitu negara bersusun tunggal. Artinya tidak ada negara dalam negara seperti pada negara Republik Indonesia Serikat. Sedangkan untuk melaksanakan kepanjangan tangan pemerintah pusat serta pendelegasian wewenang diselenggarakan secara desentralisasi. Dalam sistem pemerintahan negara juga sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1950 adalah sistem parlementer, di mana tugas-tugas eksekutif dipertanggungjawabkan kepada menteri-menteri baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Kepala negara sebagai pucuk pimpinan pemerintahan tidak dapat diganggu-gugat, serta kepala dianggap tidak pernah bersalah atau the king can do no wrong. Pada periode ini juga adanya dekret presiden, yaitu terjadi pada tanggal 5 Juli 1959, di mana presiden mengeluarkan dekret yang berisi pembubaran konstituante, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan yang ketiga adalah pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan daerah dan golongan serta pembentukan DPA sementara. Pada periode yang keempat, yaitu 5 Juli 1950, mohon maaf ini tidak sampai sekarang. Pada periode ini ditandai dengan beberapa hal, yaitu adanya presiden dan menteri-menteri. Yang kedua adalah Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPRGR. Yang ketiga Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS. Dan yang keempat adalah Dewan Pertimbangan Agung Sementara DPAS. Selanjutnya masih dalam periode ini juga kita sering mendengar bahwasannya
adanya Super Semar, Surat Perintah 11 Maret, yaitu terjadi pada tahun 1966, di mana hal ini adalah menyikapi kondisi ketatanegaraan yang demikian kacau pada saat itu, sehingga memunculkan tuntutan rakyat yang dikenal dengan Tritura, 3 tuntutan rakyat, yaitu pelaksanaan kembali secara murni dan konsekuen Undang-Undang Dasar 1945, pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan penurunan harga barang. Pada Surat Perintah 11 Maret 1966, konsideran surat perintah tersebut menyatakan bahwa yang pertama, perlu adanya ketenangan dan kestabilan pemerintah dan jalannya revolusi. Yang kedua, perlu adanya jaminan keutuhan pemimpin besar revolusi, ABRI, dan rakyat untuk memelihara kepentingan dan kewibawaan presiden atau panglima tertinggi atau pemimpin besar revolusi atau mandataris MPRS serta ajaran-ajarannya. Yang selanjutnya masih sama juga pada periode 11 Maret 1966 sampai 19 Oktober 1999. Peristiwa G30 SPKI telah mengorbitkan Soeharto sebagai figur baru dalam sejarah ketatanegaraan. Sebagai figur baru, melalui prosedur yang konstitusional, Soeharto diangkat menjadi pejabat presiden, dan pada tanggal 27 Maret 1968 Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada dasarnya, penyerahan kekuasaan pemerintah negara oleh Presiden Soekarno kepada Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 dianggap bahwa Presiden Soekarno sudah berhenti. Yang selanjutnya adalah bagaimana Orde Baru yang saat itu dipimpin oleh Soeharto dengan banyaknya pembangunan yang dilakukan dan juga program-program yang dilakukan, serta masa reformasi yang berganti beberapa kali kepemimpinan dari mulai Presiden Habibie dan juga ditandai pada masa 19 Oktober 1999 sampai dengan saat ini. Pada masa 99 sampai saat ini, selain juga reformasi yang tadi sudah saya jelaskan di depan, bahwasanya menghasilkan beberapa hal. Yang pertama, telah terjadi 4 kali perubahan dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta adanya konsep pemisahan kekuasaan negara juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, dasar hukum sistem pemilu diatur yang sebelumnya sama sekali tidak disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, akuntabilitas politik melalui proses rekrutmen anggota parlemen dan presiden yang langsung diperkuat lagi dengan sistem pemberhentian mereka jika melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan konstitusi. Pada masa ini juga mengatur tentang Mahkamah Konstitusi atau MK dibentuk untuk mengawal kemurnian fungsi dan manfaat konstitusi. Karenanya, salah satu kewenangan MK adalah melakukan constitutional review, menguji keabsahan aturan undang-undang bila dihadapkan kepada aturan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir adalah hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 lebih memberikan dasar konstitusi bagi lahir dan tumbuhnya negara hukum Indonesia dalam kelangsungan sistem ketatanegaraan ke depan. Pada perkuliahan ini, adik-adik semua perlu memahami bahwa periodisasi yang telah saya jelaskan dari awal hingga akhir ini bisa adik-adik baca dalam buku ajar yang telah diterbitkan oleh bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, ataupun dari bahan-bahan ajar atau bahan-bahan buku referensi ataupun jurnal yang ada di media. Dan silakan adik-adik untuk memahami semuanya, serta mari kita berdiskusi mengenai materi sejarah ketatanegaraan Indonesia.
Selanjutnya jika ada pertanyaan kami persilahkan. Terima kasih dan silahkan Anda baca di rumah masing-masing untuk bisa kita pelajari bersama dan mari kita berdiskusi lebih lanjut. Dan selanjutnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.